Sorotan lain, Saudara, Bank Indonesia ungkap alasan nilai tukar rupiah anjlok hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebutkan pelemahan rupiah salah satunya akibat konflik Timur Tengah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso bilang sejak Februari 2026 lalu, mayoritas mata uang dunia tertekan akibat konflik di Timur Tengah. Denny menyebut konflik juga memicu lonjakan harga minyak dunia lebih dari 40%. Bank Indonesia optimistis rupiah bisa menguat seiring dengan langkah stabilisasi yang terus dilakukan. Global, terutama konflik Timur Tengah, yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Ketika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang akan membantu Bank Indonesia dalam mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan upayanya membantu stabilitas kurs dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Saya akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, Besok mulai jalan. Saudara, pelemahan rupiah hingga menembus 17.500 rupiah per US dollar tidak lepas dari tekanan eksternal yang kembali membesar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis pada perdagangan terakhir sebelum libur panjang Rabu 13 Mei. Rupiah ditutup di level 17.476 per dolar Amerika Serikat. Angka ini menguat 0,3% dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni 17.529 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari laman Kompas ID, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi ini menyebut salah satunya ketidakpastian kondisi di Timur Tengah, ini konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang tak kunjung meredam dan masih menekan nilai tukar rupiah. Kedua, harga minyak dunia yang tetap berada di level tinggi, di mana bagi Indonesia kondisi ini menjadi sentimen negatif tambahan rupiah. Harga minyak yang tinggi berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk impor energi dari dalam negeri karena pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi beragam masalah. Melemahnya rupiah membuat biaya produksi industri meningkat. Melemahnya rupiah memicu peningkatan biaya produksi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Hal ini juga berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi, lonjakan harga BBM, biaya perawatan, dan suku cadang kendaraan. Saudara, rupiah terus melemah, sempat menembus angka 17.500 per dolar Amerika Serikat. Apa kemudian strategi yang mesti disiapkan agar kondisi bisa tetap stabil? Kita akan bahas bersama dengan ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat malam, Bu Telisa. Ya, selamat malam Mbak Valen dan pemirsa Kompas TV. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung menyempatkan waktunya. Bu Telisa, nilai tukar rupiah ini sempat mencapai 17.500 per US dollar kemarin. Bagaimana membuat masyarakat agar tetap optimis dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, yang pertama tidak perlu panik ya. Terutama kan yang sering terjadi ketika melemah itu orang borong dolar ya. Nah, itu malah membuat rupiah semakin melemah karena khawatir nanti dolar akan semakin mahal. Kalau yang punya kepentingan sih sebetulnya artinya gini, misalkan memang mau sekolah di luar negeri, mau ada kepentingan berobat ke luar negeri, itu memang membutuhkan dolar. Ini juga mau naik haji dan sebagainya. Nah, tapi ada pihak-pihak yang karena takut ini akan makin melemah lagi dan mau mengambil keuntungan, itu bisa membeli dolar juga untuk harapannya nanti rupiah lebih melemah lagi. Nah, itu yang harus diminimalisir sih sebetulnya. Jadi itu yang harus diantisipasi juga sih, panic buying dari pembelian dolar yang nanti akan makin menyebabkan rupiah ini semakin melemah seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi. Oke, kalau dengan kondisi rupiah di angka seperti ini, efek yang terasa bagi kehidupan sehari-hari masyarakat itu apa, Bu?
Ya, tadi kan sudah disebutkan ya, imported inflation artinya inflasi yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena kan gini, berapa persen komponen dari produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan impor. Nah, dalam 1 bulan 2 bulan biasanya belum terasa kenaikannya. Biasanya ada lag ya, sekitar 2 bulan 3 bulan karena perusahaan biasanya menahan menggunakan kontrak lama di kontrak baru nanti dengan rupiah yang kurs yang terbaru seperti itu. Nah, itu juga kemudian nanti akan mempengaruhi ke harga-harga. Jadi yang ditakutkan itu harga-harga yang memang bahan bakunya masih impor itu tentunya akan mengalami kenaikan kan. Karena ini bersamaan juga dengan BBM yang memang sebagai komponen biaya transportasi juga. Jadi sudah BBM-nya naik yang non subsidi maksudnya ya. Aftur dan lain sebagainya terus ditambah dengan adanya kurs. Nah, jadi kan ada double nih yang dikhawatirkan itu tentunya kepada kenaikan biaya produksi dan nanti kenaikan kepada harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Sederhananya seperti itu. Dan kemudian kalau perusahaan-perusahaan misalkan punya hutang dalam dolar, otomatis depresiasi ini akan menyebabkan nilai rupiah yang harus dikeluarkan kan lebih banyak seperti itu. Jadi kalau mereka tidak melakukan hedging ya, tidak mengamankan gitu. Nah, itu kan mereka akan bayar lebih mahal. Jadi bisa menaikkan itu nilai utang yang harus dibayar apabila punya utang dalam dolar atau kewajiban dalam dolar. Oke, kalau Ibu melihat ke depannya, kurs rupiah 17.500 ini akan sampai kapan, Bu? Karena kan ini juga masyarakat juga mungkin perlu ancang-ancang, karena kalau istilah gampangnya harus berhemat dengan konsumsinya gitu, karena ini termasuk angka yang tinggi begitu ya. Apakah Ibu juga sepemikiran dengan ini? Ini termasuk sudah lewat batas toleransi angka 17.500 ini? Ya, karena kan katanya level psikologis tuh dulu tahun 2024 16.000, tahun 2025 jadi 17.000. Nah, tahun 2026 ternyata 17.000-nya terlewati. Jadi kita sangat berharap sih segera ada respon dari pemerintah. Memang sudah ada dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kan bersama bersinergi agar rupiah ini bisa kembali menguat begitu ya dan di dalam komunitas stabilitas. Tapi memang sepertinya tadi kan beberapa hal disampaikan ya. Jadi kepercayaan kepada pasar, kepada independensi, kepada tata kelola kita dan lain sebagainya. Ya memang itu karena kan arus modal dolar ini kan juga banyak dari pelaku-pelaku asing ya. Jadi mereka melihat bahwa di Indonesia ada yang perlu diperbaiki. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita betul secara fundamental baik. Nah, artinya kita harus bersiap-siap gini. Jadi masyarakat tentu harus lebih hemat, harus lebih cermat lagi seperti itu. Dan kalau yang punya transaksi dalam dolar tentunya harus makin menguatkan lagi hedgingnya karena hedging itu pengamanan gitu. Jadi kita beli forward, beli ini. Nah, karena untuk mengamankan. Nah, tapi harapannya kalau ekspektasi kita nanti bisa baik, terus kemudian juga dari pemerintah itu langkah-langkahnya berhasil. Kemarin kan BI mengeluarkan 7 cara untuk menstabilisasi. Nah, itu harus kita dukung juga. Nah, nanti kan kalau rupiah kembali menguat, nah ini kan kembali bisa harapannya bisa kembalilah setidaknya ke level 17.000 ya saat ini di akhir tahun ini gitu. Kita jaga supaya kembali ke level psikologis yang 17.000 dulu di satu tahap ini. Tapi harus dibantu dengan kepercayaan juga dari investornya yang harus kita jaga. Jadi tata kelola kebijakan kita memang harus diperbaiki dan komunikasi kebijakan kepada investor itu baik dalam maupun luar perlu semakin ditingkatkan seperti itu agar capital inflow kembali, jadi ada arus modal lagi yang membeli saham kita, obligasi kita dan seterusnya. Itu perlu karena itu salah satu kunci rupiah kita menguat seperti itu. Juga dari kebijakan moneter yang cukup ini juga harus proaktif juga dalam menghadapi pelemahan dari rupiah ini seperti itu. Dan ini harus cepat karena yang namanya di sektor keuangan itu bisa terjadi meskipun fundamental kuat, kalau kita ekspektasi itu ada self-fulfilling panics, nah itu berbahaya, makanya kita makin waspada seperti itu. Dan ini ada di dalam dan luar ya, faktor dalam dan luar. Dalam tuh kita perbaiki juga, kita nggak bisa hanya menyalahkan kepada faktor luar, tapi yang penting masyarakat juga disiapkan dengan informasi yang tepat gitu, sehingga masyarakat juga tidak terlena, masyarakat tuh siap